Halo Sobat Wisnis, balik lagi di Euroforia. Nah, saya Muhammad Olga balik lagi ke depan kalian, ke depan kamera, di layar kalian. Setelah kemarin-kemarin ada di balik suara saja. Nah, kali ini untuk edisi spesial final di Euroforia. Ntar dulu, saya benerin kamera ini dulu, rambut. Oke. Di edisi Euroforia final yang nantinya akan mempertemukan Italia melawan Inggris, kita akan membahas secara spesial. Kalau kemarin-kemarin sudah dengan wartawan, lalu ada pengamat sepak bola Kang Jalu, sempat juga pelatih fisik dari PSIM, ada Kang Asep atau panggilannya Kang Kang Ucus. Nah, sekarang kita langsung ke level paling tinggi. Pemilik sepak bola. Pemilik tim sepak bola. Mau tahu siapa? Ada Pak Ruli Zulfikar. Halo Pak, apa kabarnya? Terima kasih Kak, udah diundang. Kebetulan kita lagi pandemi, nggak ada kerjaan, jadi ya udahlah kita zoom-zooman aja kan. Di rumah semua sambil kegiatan ya? Di hiburannya olahraga kegiatan. sama nonton bola ya Pak? Iya, mau nggak mau deh. Oke, buat informasi nih yang belum tahu, Pak Ruli ini adalah pemilik dari Persita Tangerang. Nah, Persita Tangerang ini tengah bertransformasi, yang tadinya klub yang bisa dikatakan waktu dulu berpegang pada APBD, lalu akhirnya terkatung-katung di Liga 2, sempat masuk Liga 1, terdegradasi lagi ke Liga 2, akhirnya sekarang balik lagi ke Liga 1 dengan transformasi yang luar biasa. Udah punya stadion baru, ada lapangan baru, lapangan khusus latihan, ada bus baru. Nah, berarti memang ini ada rencana yang pengen diperbaiki apa di Persita ya? Ya, nanti kita ceritain lah panjang lebar biar jadi tahu tujuan kita sebenarnya mau kemana gitu loh. Nah, berarti sekarang kita bahas Euro dulu ya Pak? Oke. Siap. Oke. Cuma agak kurang hafal nih. Soalnya Spanyol udah kalah. Aduh, jagoannya Spanyol ya Pak? Spanyol jagoannya. Aduh, sayang sekali kemarin Spanyol kalah dari Italia, padahal pertandingannya cukup berkelas. Kita ngebahas dari sisi final untuk Italia melawan Inggris. Nah, kalau pandangan Pak Ruli seperti apa nih dengan Italia dengan Inggris? Karena orang bilang ini adalah pertandingan yang masuk dalam final idaman. Karena yang salah satu merupakan juara dunia, lalu Inggris merupakan tim yang negaranya, liganya katanya paling bagus di dunia. Nah, kalau dari pandangan Pak Ruli seperti apa? Apakah memang benar ini final yang ideal dan bakal bertanding secara seru, dan bagaimana jalan pertandingannya kayaknya? Ya, kalau dibilang idaman memang Inggris kan nunggu-nunggu sekali ya, udah berapa puluh tahun dia nggak pernah juara, apalagi ya nggak usah juara, masuk final aja dia udah nggak pernah kan. Iya, Terus kalau Italia memang regenerasi pemainnya juga bagus-bagus, dan dia selalu dipadukan pemain senior dengan pemain junior. Nah, ini yang lebih menariknya lagi, Inggris pemainnya pemain muda semua gitu. Jadi memang ini ditunggu-tunggu, tapi Inggris tuh berharap sekali pasti dia akan ngotot untuk bisa jadi juara gitu. Nah, kalau kita lihat kan tadi Bapak pernah ngomong bahwa Italia kemarin waktu lawan Spanyol lumayan bagus ya, dan secara struktur susunan pemain mereka cukup baik dan kekuatannya merata antar pemain cadangan ataupun sampai pemain inti, itu tidak ada bedanya. Mereka benar-benar mempunyai tugas masing-masing dan skill yang sama. Nah, kira-kira tangan dingin Roberto Mancini bisa membawa Italia juara nggak? Atau mungkin Pak Ruli punya pandangan lain? Karena saya ngejagoin Italia kalau final besok. Nah, karena gini ngelihatnya, Italia lebih pemain-pemain dari sisi permainan mereka lebih siap ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena organisasi permainannya juga Italia kayaknya lebih menguasai. Kita lihat kemarin waktu lawan Spanyol itu, kalau bukan gaya Italia defense udah habis sama Spanyol kemarin.
Ya kan, jadi dia kalau kalau pas defend itu bisa 5-6 orang di belakang langsung. Bah, begitu nyerang, ya mereka udah semuanya udah siap lah, organisasinya udah lebih matang lah. Apalagi dipimpin sama Chiellini, terus di tengahnya juga kemarin yang jadi bintang si Jorginho. Iya Jadi betul. ya kayaknya Italia kayaknya lebih siap. Inggris bukannya nggak siap, pasti dia akan ngotot sekali karena dia tunggu-tunggu nih partai final ini udah berapa puluh tahun dia nggak pernah pegang piala, penyisian selalu kalah, nggak pernah masuk. Padahal dulu pemainnya pemain kelas semua, pemain top semua, tapi nggak pernah. Apalagi angkatannya waktu David Beckham juga lumayan, ada Ryan Giggs, ada Paul Scholes. Itu sangat bagus banget itu. Wah itu itu udah top semua lah zaman dulu, Rio Ferdinand segala kan. Tapi ya nggak pernah sama sekali dia bisa menyentuh ke final gitu. Jadi sekarang ditunggu-tunggu sekali dan dia akan ngotot. Ini pemain-pemain muda yang mungkin fisiknya lebih kuat, tapi Itali pakai otak mainnya, dia bagus sekali organisasinya, apalagi Mancini yang udah pengalaman pegang timnasnya. Jadi ya ini akan seru, pertandingan akan seru gak? Nah, kalau dari sosok nih, kalau kita kan bicara dari masing-masing, walaupun keduanya kan bisa dibilang kekuatan merata dari pemain inti atau pemain cadangan. Nah, kira-kira siapa key player dari Inggris ataupun dari Italia yang memang menjadi pengubah dari pertandingan itu tersebut? Kalau Italia mungkin kapten Jorginho sama Immobile ya kali ya. Mungkin ya kalau dari Italia ya. Karena selalu kapten itu kalau kita lihat permainan dia beberapa kali, dia selalu bikin posisinya jadi rapi gitu loh. Yeah. Kalau di Inggris, wah, kayaknya terlalu ngandelin Harry Kane ya. Meskipun Harry Kane sebenarnya waktu di belakangan ini memang pas penyisian grup ya, mereka tidak terlalu bagus karena golnya tidak terlalu banyak dan baru kelihatan di sekarang di semifinal. Itu dia. Dan sosok senior juga di antara yang lain kan. Iya betul. Umurnya masih muda-muda sekali. Nah Pak, kalau kita prediksi, kira-kira akan ada perpanjangan waktu atau kira-kira 90 menit? Kayaknya ya. Apa penilaiannya Pak yang bisa membuat ini kira-kira jadi pertandingan perpanjangan waktu? Karena kan memang sepanjang dari penyelenggaraan final kemarin mereka banyak kan ya, mau baik itu Inggris maupun Italia itu bermain rata-rata bermain di atas lebih dari 90 menit, 120 menit dan juga adu penalti. Nah sekarang kalau nggak salah cuma Denmark ya, yang tidak perpanjangan waktu, tapi yang lain perpanjangan waktu. Gimana Pak? Iya. Kenapa ada perpanjangan waktu? Kalau kita lihat beberapa kali pertandingan, apalagi pas sudah masuk ke 8 besar semifinal, mereka tuh selalu 15 menit pertama pasti baca situasi dulu. Selalu main-main bola dulu. Begitu di atas 20 menit baru mereka akan cari celah untuk bisa masuk final. Ya karena mereka belum pernah ketemu, Italia juga belum pernah ketemu sama Inggris kan, kemungkinan akan terjadi seperti itu dulu. Apalagi dengan organisasi defense-nya Italia yang kuat sekali, jadi Inggris juga kayaknya cari celah gimana caranya untuk bisa nembus pertahanan. Bisa jadi si Sterling nanti dive gitu ya kan. Cari celah timnya. Nah, salah satu keunggulan Inggris adalah kan dia main di kandang sendiri ya, menjadi tuan rumah. Dia akan pasti dengan dukungan penuh di Stadion Wembley untuk lawan Inggris di sana. Nah, Wembley juga waktu semifinal kemarin penuh. Ini bisa jadi faktor X nggak sih buat Inggris supaya bisa jadi juara? Pasti karena dia tuan rumah, jadi dia akan lebih ngotot dan pun juga besar karena didukung sama fans yang fanatik hooligan.
itu semua ada kesempatan. Inggris punya kesempatan untuk menang, juga punya kesempatan. Jadi ya memang ini partai yang seru sekali karena tuan rumah yang masuk final. Jadi apa namanya, dan ini juga ditunggu-tunggu sekali sama Inggris. Saya yakin Inggris akan ngotot sekali mainnya karena dia berharap untuk bisa juara Euro. Bisa jadi malah kayak penguasaan bola Spanyol kemarin ya, benar-benar kayak dikuasai. Bisa jadi. Iya. Mungkin Italia udah ngejebolin sekali, habis itu bertahan aja udah dia. Kayak kemarin digebukin sama Spanyol, kiri kanan terus digebukin, bertahan aja udah. Menangnya bisa dibilang memang pertahanannya memang kayak tembok Cina kali ya Pak, atau kayak Panzer mah. Itu yang saya suka tuh Italia. Kalau giliran bertahan itu bisa di belakang langsung 5-6 orang langsung. Organisasinya rapi banget. Seneng gaya. Cuma ya itu dia kalau udah ngegolin habis itu udah bertahan. Yang penting bagaimana menyelamatkan supaya dapat 3 poin dan habis itu lolos ya. Ya, memang sangat menarik sekali ya pertandingan final ini Pak Ruli, dan memang kita banyak informasi juga nih soal Liga juga nantinya ke depan seperti apa. Dan mudah-mudahan nanti Liga ke depan akan bisa dapat kejelasan, dan juga nanti ini juga bisa nambah imun ya nonton Euro di tengah pandemi ini supaya bisa lebih sehat lagi. Makasih banyak Pak Ruli atas waktunya, semoga sehat-sehat terus. Nanti jangan lupa sobat bisnis yang akan menonton final, jangan lupa tontonin terus, dan juga tonton review-review lainnya yang sudah kami buat, dan juga nantinya akan ada review lagi tentang siapa yang akan jadi juara, bukan siapa yang sudah jadi juara, tapi sudah jadi juara nanti setelah partai final, dan apakah prediksi kami benar. Dan jangan lupa komen, subscribe, dan juga share berita-berita yang ada di bisnis.com, dan jangan lupa baca terus berita-berita terupdate soal ekonomi, nasional, politik, dan juga kabar terbaru tentang olahraga hanya di bisnis.com. Terima kasih Pak Ruli.